Bismillah, saudaraku yang baik, pernyataan kalau masih menyembah Allah sama saja dengan menyembah berhala sering muncul dalam pembahasan tasawuf tingkat tinggi atau jalan ma'rifat. Namun, kalimat ini tidak boleh dipahami secara zahir atau harfiah sebab bisa menyesatkan jika dilepaskan dari konteks dan bimbingan guru mursyid yang bersanad. Mari kita bahas secara perlahan dan hati-hati. Pertama, pengertian menyembah Allah pada level syariat. Dalam syariat, kita diajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Surah Al-Fatihah ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Di level syariat, penyembahan berarti ibadah lahiriah, salat, puasa, zakat, haji, zikir, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Ini adalah pondasi yang tidak boleh ditinggalkan. 2. Naik level thariqat dan hakikat. Ketika seseorang naik ke jalan tarikat, ia mulai membersihkan hati, mengenali sifat-sifat Allah, menyucikan niat, dan melebur keakuan. Lalu pada level hakikat, seorang salik atau penempuh jalan menyadari bahwa segala sesuatu hanya wujud Allah, tidak ada yang lain. Dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, Allah berfirman, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ketika seseorang masih merasa ada aku yang menyembah Dia, di sana masih ada dualitas, seakan-akan ada dua wujud, hamba dan Tuhan. Inilah yang oleh para sufi kadang diibaratkan sebagai syirik khafi, yaitu masih adanya wujud selain Allah. 3. Makna berhala rasa dalam ma'rifat. Berhala tidak hanya berupa patung atau benda luar. Berhala bisa berupa ego, keakuan, rasa memiliki, rasa aku yang beribadah, aku yang berzikir, aku yang suci. Jika kita masih menganggap diri sebagai pelaku, maka aku itu menjadi hijab terbesar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. 4. Makna tidak menyembah Allah menurut ma'rifat. Bukan berarti kita tidak beribadah atau tidak mengakui Allah, tetapi maksudnya adalah lenyapnya rasa aku, sehingga tidak lagi melihat diri sebagai subjek terpisah. Semua gerak, rasa, dan wujud hanyalah Allah. Para wali dan arif billah berkata, tiada yang wujud melainkan Allah. Tidak aku lihat sesuatu pun kecuali kulihat Allah di dalamnya, Allah bersamanya, dan Allah sebelumnya. Inilah yang dimaksud oleh perkataan para sufi yang sering disalahpahami seperti ucapan Abu Yazid Al-Bustami, Subhani ma'a'zama sya'ni, Maha suci aku, betapa agung keadaanku. Ini bukan ucapan sombong, tetapi ungkapan fana saat hamba tenggelam dalam hakikat Tuhan. 5. Penegasan agar tidak salah paham. Ucapan, kalau masih menyembah Allah sama saja dengan menyembah berhala, tidak boleh diucapkan tanpa dasar ilmu makrifat yang benar. Karena jika tidak memahami proses fana atau lenyap diri, seseorang bisa terjerumus dalam paham sesat, bahkan kufur. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu.
Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kesimpulan, pada tingkat syariat, kita wajib menyembah Allah sebagaimana diperintahkan. Pada tingkat ma'rifat, kita menyadari bahwa tiada wujud selain Allah sehingga ibadah kita hanyalah manifestasi kehendak-Nya. Tidak boleh melewati syariat dan langsung berbicara tentang hakikat, karena itu akan membuat seseorang terperangkap dalam kesesatan. Guru mursyid yang kamil mukammil sangat diperlukan untuk membimbing menuju makrifat sejati. Jika ingin mendalami lebih lanjut, mari kita bahas pelan-pelan sesuai martabat nafsu, martabat sir, martabat ruh, dan martabat hakikat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hijab kita, menuntun kita mengenalnya, bukan hanya mengenal namanya, tetapi menyaksikannya dalam segenap rasa, hingga hilang rasa aku, dan yang tersisa hanya Dia. Menghapus dualitas, menembus fana, menuju hakikat tauhid. Sesungguhnya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha awal tanpa permulaan, maha akhir tanpa penghabisan, maha zahir yang nyata dalam seluruh ciptaan, dan maha batin yang tak terjangkau akal dan mata hati makhluk. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, Surah Al-Hadid ayat ketiga, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Jika seseorang masih merasa ada aku yang menyembah Allah, maka di situ masih terdapat jarak, masih ada dualitas, dan dualitas itulah yang menjadi hijab halus antara hamba dengan Tuhannya. Dalam tahap awal, yaitu syariat, seorang hamba beribadah berdasarkan perintah Allah, tunduk kepada hukum-hukum lahir seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Inilah pondasi dasar yang tidak boleh ditinggalkan. Lalu ketika seseorang mulai mendalami tarikat, ia masuk pada makam pembersihan hati, di mana zikir bukan sekadar di lisan, tetapi diresapi dalam rasa, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Pada tahap tarikat, sang salik, penempuh jalan, berusaha menghapus keakuan melalui murakabah, merasa diawasi, muhasabah, introspeksi, mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, dan riyadah, melatih jiwa. Ia mulai sadar bahwa seluruh amal dan gerak adalah karena izin dan kehendak Allah, bukan dirinya. Kemudian naik ke makam hakikat, seorang salik akan menyaksikan bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali Allah semata. Dalam surah Al-Anfal ayat ke-17, Allah berfirman, "Maka bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar." Ayat ini mengajarkan rahasia mendalam bahwa tiada perbuatan yang benar-benar dilakukan hamba secara independen. Segalanya adalah manifestasi kehendak Allah. Pada makam hakikat ini, sang salik mulai memasuki fana af'al, di mana ia merasa seluruh perbuatannya bukan dari dirinya, tetapi hanya Allah yang berbuat melalui dirinya. Selanjutnya, sang salik akan melangkah ke fana sifat, yaitu lenyapnya pengakuan wujud diri sepenuhnya. Inilah tahap yang sangat sulit dan hanya bisa dilalui dengan bimbingan mursyid kamil mukamil yang bersanad sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah sang salik menyaksikan hakikat tauhid sejati. La ilaha illallah.
tiada Tuhan selain Allah, tiada wujud selain Allah. Hal ini bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi kesaksian hakiki di rasa yang menembus seluruh lapisan batin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 disebutkan, "Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Saat ingat itu sempurna, hamba tidak lagi melihat selain Dia." Namun, fana bukanlah tujuan akhir. Setelah fana, seorang salik akan kembali ke maqam baqa, yaitu tetap hidup di dunia dengan kesadaran penuh akan keesaan Allah sambil tetap beramal, bergaul, dan berdakwah. Inilah rahasia besar yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kamu. Di sini, salik tidak lagi memisahkan antara zahir dan batin, ibadah dengan kehidupan sehari-hari. Semuanya hanyalah ibadah, semuanya hanyalah Allah. Pernyataan, jika masih menyembah Allah sama saja menyembah berhala, sesungguhnya adalah sindiran keras terhadap hamba yang masih menyembah Allah sebagai sesuatu yang lain di luar dirinya. Karena ketika seseorang masih memisahkan Tuhannya dari dirinya, ia masih membangun jarak, dan jarak itulah berhala rasa yang sangat halus. Dalam surah Qaf ayat 16 Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkannya hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Maka Allah tidak pernah jauh, bahkan lebih dekat dari diri kita sendiri. Jika masih merasa jauh, maka itulah hijab rasa yang harus disingkap. Dalam ilmu makrifat, Allah adalah zat wajibul wujud, artinya keberadaannya mutlak, sementara makhluk adalah mungkinul wujud, artinya keberadaannya mungkin dan bergantung sepenuhnya pada Allah. Maka segala wujud makhluk pada hakikatnya adalah wujud bayangan majazi, sementara wujud yang hakiki hanyalah Allah. Inilah puncak kalimat tauhid yang sebenarnya. Tiada yang maujud kecuali Allah. Para wali Allah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Junaid Al-Baghdadi, Syekh Siti Jenar, dan para arif billah lainnya selalu mengajarkan agar kita mati sebelum mati, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Matilah sebelum kamu mati." Maksudnya, matikan keakuan, matikan rasa memiliki, matikan segala kehendak nafsu yang membuat kita merasa sebagai aku yang berdiri sendiri. Jika kita berhasil menembus martabat fana, maka seluruh ibadah, gerak, bahkan diam kita hanyalah ibadah Allah kepada Allah melalui kita. Kita bukan lagi hamba yang menyembah Allah sebagai Tuhan di luar, melainkan Allah sedang memperlihatkan wujudnya melalui hamba. Pada tahap ini, tidak ada lagi ruang untuk kesombongan, tidak ada lagi ruang untuk merasa paling suci, karena kesucian hakiki hanyalah milik Allah. Namun semua ini tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan syariat. Justru syariat harus semakin ditegakkan dengan rasa yang lebih dalam. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan sampai seseorang ke hakikat jika belum benar syariatnya." Oleh karena itu, meski salik sudah fana, sholat 5 waktu tetap ditegakkan, puasa tetap dijalankan, zakat tetap dikeluarkan, haji tetap ditunaikan. Hanya saja, kini sholat bukan lagi sekadar kewajiban, tetapi rasa penyaksian langsung kepada Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 172 disebutkan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, 'Bukankah aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi.' Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini.'"
Ayat ini menjelaskan bahwa pada hakikatnya, ruh kita telah bersyahadat di alam azali, maka tugas kita di dunia adalah mengingat kembali kesaksian itu dengan sebenar-benarnya hingga sampailah pada maqam penyaksian rasa. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah menegaskan, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Penyembahan di sini bukan hanya sekadar gerak fisik, melainkan kesadaran rasa akan wujudnya dalam setiap detak nafas, dalam setiap denyut jantung, dalam setiap gerak dan diam. Maka untuk sampai kepada makom ini, seorang salik harus memiliki guru mursyid yang kamil mukamil, bersanad sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak tersesat di tengah jalan, karena setan sangat licin menyesatkan mereka yang menempuh jalan rasa tanpa petunjuk yang benar. Dengan demikian, kalimat "jika masih menyembah Allah sama saja menyembah berhala" bukanlah ajakan untuk tidak menyembah Allah, melainkan ajakan untuk melampaui rasa dualitas, hingga sampailah pada tauhid murni yang tidak lagi melihat dua wujud. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Semua gerak dan diam adalah Dia. Seluruh yang tampak dan yang tersembunyi adalah Dia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka mata hati kita, menuntun kita menembus hijab demi hijab, hingga lenyap rasa aku, yang tersisa hanyalah rasa Dia, dan akhirnya kita kembali pulang dalam keadaan benar-benar mengenal dan menyaksikannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan ketika seorang salik sudah memahami bahwa semua gerak hanyalah gerak Allah, maka ia akan memasuki tahap fana af'al, yaitu lenyapnya kesadaran bahwa ia sebagai pelaku. Sebab seluruh perbuatan di dunia ini pada hakikatnya bukan miliknya, tetapi milik Allah semata. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Anfal ayat ke-17. Maka bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Dengan memahami hal ini, seorang salik tidak lagi membanggakan amal ibadahnya, tidak merasa dirinya sebagai pelaku kebaikan, bahkan tidak pernah merasa lebih mulia daripada makhluk lain, sebab ia menyadari semua hanyalah kehendak dan rahmat Allah semata. Kemudian setelah fana af'al, ia naik ke makom fana sifat, di mana sifat-sifat kemanusiaannya mulai lenyap di hadapan sifat-sifat Allah, sehingga ia menyadari bahwa mendengar, melihat, berbicara, merasa, seluruhnya hanyalah pinjaman dari Allah. Dalam hadis qudsi yang sangat masyhur, Allah berfirman, "Apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Ini adalah maqam agung yang jarang dicapai karena membutuhkan mujahadah yang sangat berat, penuh kesabaran, keikhlasan, dan bimbingan mursyid yang kamil mukammil. Setelah fana sifat, salik akan memasuki maqam fana dzat, yaitu lenyapnya rasa wujud diri secara total, lenyapnya perasaan bahwa dirinya masih ada sebagai entitas mandiri. Di sini, sang salik menyaksikan rahasia la maujud illallah, tiada yang wujud selain Allah. Pada makom ini, seorang hamba tidak lagi merasa bahwa ia sedang menyembah Allah dalam arti ada dua wujud. Padahal rasa dirinya sudah lenyap, yang tersisa hanyalah Allah menyembah Allah, Allah memuji Allah, Allah memandang Allah, dan seluruh yang ia lihat, rasakan, dengar, semua hanyalah Allah. Sebagaimana dikatakan oleh para arif billah, tiada yang kulihat kecuali Allah, tiada yang kudengar kecuali Allah, tiada yang kusentuh kecuali Allah, tiada yang kurasa kecuali Allah. Inilah yang kemudian membuat sebagian para wali Allah mengucapkan kalimat yang zahirnya sangat aneh dan bisa membuat orang awam salah paham, seperti ucapan Abu Yazid Al-Bustami yang artinya "Maha suci aku, betapa agung keadaanku", atau ucapan Al-Hallaj yang artinya "Akulah yang maha benar".
Kedua kalimat ini bukanlah ucapan kesombongan atau kekafiran, tetapi adalah ungkapan fana zat, di mana rasa diri telah musnah yang tinggal hanyalah Allah. Namun, ungkapan seperti ini tidak boleh diucapkan sembarangan, sebab sangat berbahaya jika tidak benar-benar sampai pada makomnya. Banyak yang tergelincir karena belum benar-benar fana, tetapi mengaku sudah sampai, padahal dirinya masih sangat tebal dengan keakuan. Setelah melewati fana zat, salik akan dikembalikan oleh Allah ke maqam baqa billah, yaitu hidup bersama Allah dalam keadaan sadar sepenuhnya, beribadah, beramal, bermasyarakat, tetapi batinnya sepenuhnya tenggelam dalam rasa Allah. Inilah yang disebut oleh para wali Allah sebagai hidup dalam Allah dan untuk Allah. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, matilah sebelum kamu mati, yang artinya matikan nafsumu, egomu, keakuanmu sebelum ajal menjemputmu. Inilah makam tertinggi yang disebut insan kamil, yaitu manusia sempurna yang menjadi cermin sifat-sifat Allah di muka bumi. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 143, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kamu. Pada maqam baqa, seorang salik tetap melaksanakan syariat lahiriah dengan sangat tekun, bahkan lebih sempurna daripada sebelumnya, sebab kini ia melakukannya bukan lagi karena kewajiban semata, tetapi sebagai wujud cinta dan penyaksian langsung kepada Allah. Solatnya bukan lagi sekedar membaca bacaan dan melakukan gerakan, tetapi sebagai pertemuan langsung, munajat penuh cinta, percakapan rahasia antara hamba dan Rabb. Puasanya bukan lagi sekedar menahan lapar dan haus, tetapi menahan seluruh panca indera dari segala sesuatu yang memalingkan hati dari Allah. Zakatnya bukan sekedar mengeluarkan harta, tetapi membersihkan hati dari cinta dunia. Hajinya bukan sekedar perjalanan ke Mekah, tetapi perjalanan pulang menuju hakikat diri, menuju Allah. Seorang salik yang telah sampai pada maqam baqa akan menyadari betapa setiap detik adalah rahmat Allah, setiap nafas adalah anugerah Allah, setiap langkah adalah kehendak Allah. Tidak ada lagi rasa memiliki, tidak ada lagi rasa menguasai, tidak ada lagi rasa menuntut. Yang ada hanyalah rasa syukur tanpa batas. Pada tahap ini, sang salik telah merasakan makna terdalam dari firman Allah dalam surah Al-Ikhlas, ayat pertama sampai keempat. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Maka jika seseorang masih menyembah Allah sebagai sesuatu yang terpisah, maka sesungguhnya ia masih berada pada maqam syariat murni. Tidak salah, bahkan wajib, karena itu fondasi. Namun bagi mereka yang menempuh jalan ma'rifat, rasa menyembah itu harus disucikan agar tidak muncul rasa dualitas. Karena di hadapan Allah tiada lain kecuali Dia, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 88. Dan janganlah kamu menyembah Tuhan yang lain bersama Allah. Tiada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali wajah-Nya. Baginyalah segala penentuan, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Maka kalimat jika masih menyembah Allah sama saja dengan menyembah berhala bukanlah ajakan untuk tidak menyembah, tetapi ajakan untuk naik dari penyembahan fisik menuju penyembahan rasa, lalu ke penyembahan hakikat, dan akhirnya sampai pada kesaksian mutlak, di mana tidak ada lagi yang disembah dan yang menyembah, hanya Allah semata-mata. Sehingga dalam setiap hembusan nafas yang ada hanyalah Allah, dalam setiap denyut nadi yang ada hanyalah Allah, dalam setiap tarikan dan hembusan nafas yang ada hanyalah Allah, sampai hamba pun berkata dalam hatinya, aku tidak lagi meminta syurga, aku tidak lagi takut neraka, yang aku inginkan adalah Engkau saja, ya Allah. Mari kita lanjutkan lebih mendalam dan lebih terperinci, meneruskan uraian sebelumnya, agar tercapai kedalaman makna sejati dari kalimat jika masih menyembah Allah sama saja dengan menyembah berhala. Sesuai ilmu ma'rifat,
berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, serta penguraian martabat-martabat diri yang dilalui sang salik dalam penyucian rasa dan lenyapnya dualitas. Kita akan menelusuri setiap lapisan perjalanan ruhani, dari martabat nafsu ke martabat sir, lalu ke martabat ruh, dan sampai ke martabat zat. Martabat nafsu, awal langkah dari dunia keakuan menuju kehampaan. Setiap insan diciptakan dengan membawa nafsu sebagai ujian dan sarana untuk mengenal diri dan Tuhannya. Nafsu bukan untuk dimusnahkan, tetapi untuk dikendalikan, diarahkan, dan dimurnikan, agar ia menjadi kendaraan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Yusuf ayat ke-43, Allah berfirman melalui pengakuan Nabi Yusuf alaihissalam, "Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku." Nafsu adalah hijab pertama antara hamba dan Tuhannya, karena di dalam nafsu terdapat rasa aku, keinginan, ambisi, kebanggaan, hasrat memiliki, dan rasa diri sebagai pelaku. Dalam ilmu ma'rifat, martabat nafsu dibagi menjadi 7 tingkatan. Pertama, nafsu ammarah, yaitu nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan, penuh hawa, keinginan duniawi, cinta pujian, dan kedegilan hati. Kedua, nafsu lawwamah, yaitu nafsu yang mulai sadar dan menyesal setelah berbuat salah, tetapi belum kuat untuk istiqomah dalam kebaikan. Ketiga, nafsu mulhamah, nafsu yang mulai menerima ilham dari Allah, memahami yang baik dan yang buruk. Keempat, nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, telah ridho terhadap ketentuan Allah, tidak gelisah terhadap takdir. Kelima, nafsu radiyah, yaitu nafsu yang bukan hanya ridho, tetapi diridhoi oleh Allah. Keenam, nafsu mardiyah, yaitu nafsu yang dicintai Allah dan dicintai makhluk. Ketujuh, nafsu kamilah, yaitu nafsu yang telah sempurna dan menyatu dalam kehendak Allah sepenuhnya. Martabat nafsu adalah tempat awal manusia menyembah Allah dengan membawa ego, merasa, akulah yang sujud, akulah yang berdiri, akulah yang berzikir, akulah yang ikhlas. Inilah yang disebut penyembahan dalam dualitas. Jika seseorang masih menyembah dengan membawa rasa aku, maka ia masih dalam maqam syahadah luar, belum sampai kepada syahadah rasa. Inilah yang dalam kalimat para wali disebut sebagai penyembahan kepada Allah yang berhala, yakni penyembahan kepada Allah yang masih dilihat sebagai objek terpisah dari dirinya. Martabat ruh, pembersihan diri menuju kesadaran ilahiyah. Setelah seseorang mengalahkan nafsunya, ia akan masuk ke martabat ruh. Ruh bukan sekadar jiwa atau nyawa, melainkan cahaya Allah yang ditiupkan ke dalam diri manusia, sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ruh adalah cermin tempat zat Allah menampakkan nama dan sifatnya. Semakin bersih cermin ruhani seseorang, semakin terang cahaya Allah yang tampak di dalam dirinya. Maka, dalam martabat ruh, penyembahan tidak lagi dilakukan karena takut neraka atau berharap surga, tetapi karena rindu dan cinta kepada Allah. Ia mulai memahami makna firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Menyembah di sini bukan sekadar bersujud, tetapi mengembalikan segala rasa dan wujud kepada Allah, tanpa menyisakan sebutir pun keakuan. Pada tahap ini pulalah sang salik mulai memahami zikir sebagai nafas, bukan lagi sebagai ucapan semata. Setiap hembusan adalah la ilaha, setiap tarikan adalah illallah. Zikirnya bukan lagi suara, tetapi rasa. Geraknya bukan lagi karena kemauan, tetapi dorongan dari kehendak Allah.
Martabat sir, menyaksikan Allah dalam segara. Sir berarti rahasia. Martabat sir adalah tahap di mana seorang salik mulai menyaksikan kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Di sini sang salik sudah tidak lagi memisahkan antara dunia dan akhirat, antara ibadah dan kehidupan sehari-hari. Semua menjadi ibadah, semua menjadi zikir. Sir adalah rasa dalam rasa. Jika sebelumnya sang salik mengenal Allah melalui akal dan hati, kini ia mengenalnya melalui cahaya rasa yang dalam, yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ia mulai mengenal syuhud, yaitu menyaksikan Allah dalam setiap kejadian. Ia tidak lagi memandang makhluk sebagai entitas mandiri, melainkan sebagai manifestasi nama dan sifat Allah. Dalam martabat sir, penyembahan tidak lagi ada dalam bentuk hubungan dua arah. Tidak ada lagi aku dan dia. Tidak ada lagi aku berdoa kepadamu. Yang ada hanyalah Allah memanggil Allah. Allah menyembah Allah. Allah menyaksikan Allah. Kalimat la ilaha illallah bukan lagi hanya ucapan, tetapi menjadi realitas rasa. Hamba tidak lagi melihat wujud dirinya, yang tersisa hanyalah zat yang esa. Martabat zat tenggelam dalam la maujud illallah. Inilah puncak perjalanan ma'rifat, martabat zat, sebuah maqam di mana seluruh rasa, seluruh kesadaran, seluruh keinginan, seluruh keakuan lenyap sempurna dalam wujudnya. Inilah puncak fana fillah, lenyap dalam Allah. Di sini tidak ada lagi penyembahan dalam arti lahir. Tidak ada lagi aku menyembah Allah, karena tidak ada lagi aku. Yang tersisa hanyalah Allah. Ini bukanlah kekosongan, tetapi kepenuhan yang mutlak. Martabat ini tidak bisa digambarkan dengan kata, tidak bisa dijelaskan dengan ilmu, tidak bisa dituliskan dengan pena, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah sampai. Disinilah makna terdalam dari firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat ketiga. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Maka siapa yang telah menempuh jalan ini, jangan sampai terjebak pada kata-kata, jangan tergelincir pada kebanggaan rasa, jangan terjatuh pada kepemilikan ma'rifat, karena ma'rifat sejati bukan untuk diceritakan, tetapi untuk dilenyapkan dalam cahayanya. Barang siapa yang masih berkata, aku tahu Allah, maka ia belum mengenal. Barang siapa berkata, aku telah sampai, maka sesungguhnya ia masih di tepi. Barang siapa diam karena lenyap dalamnya, maka itulah yang dekat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita dengan rasa penghambaan sejati, membimbing kita dengan cahaya para wali, dan mengangkat hijab rasa dari jiwa kita, hingga yang tersisa hanyalah Allah, yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Lanjutan penjelasan. Makna menyembah Allah dengan ma'rifat dan bukan dengan berhala. Konsep. Sesungguhnya, dalam ma'rifat, makna menyembah Allah bukanlah sekedar bentuk laku ibadah jasmani seperti sujud, ruku, berdiri, membaca zikir, atau doa secara lisan belaka. Menyembah dalam ma'rifat bukan terhenti pada lafaz syariat atau bentuk ritual, tetapi menembus hingga ke dalam rasa batin terdalam, hingga penyembahan itu bersatu dalam hakikat bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah, dan bahwa tiada lagi dualitas antara hamba dan yang disembah. Bila seseorang masih menyembah Allah dalam bentuk penggambaran atau bayangan, maka sesungguhnya ia belum menyembah Allah, tetapi baru menyembah bayangannya sendiri tentang Allah, dan itulah bentuk penyembahan terhadap berhala dalam bentuk makna batin. Maka, marilah kita telaah lebih dalam secara bertahap. Tahap pertama, mengenali perbedaan Allah dengan bayangan tentang Allah.
Kebanyakan manusia tidak menyembah Allah yang hakiki, tetapi menyembah bayangan yang ia bentuk dalam benaknya sendiri. Ia menyembah Allah yang dibayangkan duduk di arash, Allah yang seperti raja dengan mahkota, Allah yang jauh tinggi di langit, Allah yang punya suara, wajah, tangan, dan sebagainya sesuai dengan akalnya yang terbatas. Padahal Allah bukanlah makhluk. Allah tidak bisa dibayangkan. Allah tidak bisa diserupakan. Allah tidak bisa dicapai dengan akal. Allah hanya bisa dikenali dengan rasa hati yang dibersihkan dan disinari oleh nur Allah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ayat ini adalah titik tolak makrifat. Siapa yang masih memandang Allah seperti makhluk, menyembah Allah yang dibayangkan, maka ia telah jatuh ke dalam bentuk halus dari syirik khafi, menyekutukan Allah dengan bayangannya. Inilah makna tersirat dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya, yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Riya adalah bentuk ibadah bukan kepada Allah yang hakiki, melainkan kepada selainnya. Bisa kepada manusia, bisa kepada ego, bisa kepada gambaran Allah yang salah. Tahap kedua, menembus syariat menuju hakikat. Dalam tingkatan syariat, seseorang belajar sholat, wudu, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Ini adalah kulit dari penyembahan. Orang yang baru berada di tahap ini menyembah Allah dengan lafaz dan gerakan. Ia belum mengenal siapa yang ia sembah. Bahkan ia bisa menyembah bayangannya sendiri tentang Allah. Tapi syariat adalah gerbang awal. Kemudian, dalam tingkatan thariqat, seseorang mulai menempuh jalan pengenalan kepada Allah melalui zikir, mujahadah, dan riyadah. Ia membersihkan jiwanya, ia melawan hawa nafsu. Di sini, dia mulai sadar bahwa Allah tidak berada di luar dirinya, tetapi dekat dengan dirinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qaf, ayat ke-16, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Lalu ia masuk ke tingkatan hakikat, yaitu tahap mengenali kenyataan sejati bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari kehendak dan zat Allah. Tiada daya dan upaya dari hamba, semua adalah milik Allah. Tidak ada lagi aku, tidak ada lagi selainnya. Di sini penyembahan bukan lagi karena takut neraka atau ingin surga, tetapi karena cinta murni yang mengenal dan menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Tahap ketiga, menghilangkan akuan, tiada yang menyembah selain Allah. Setelah mengenali bahwa Allah tidak bisa disamakan dan tidak bisa dibayangkan, maka tahap berikutnya adalah mengenali bahwa bahkan hamba pun tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Hamba bukanlah penyembah, tetapi yang menyembah adalah Allah melalui gerakan hamba. Hamba hanyalah alat, laksana pena di tangan penulis. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-12. "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinnallaha rama." Maka bukan kalian yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Inilah tingkatan sir. Di sini, seseorang sudah tidak lagi menyebut aku menyembah, melainkan mengerti bahwa Allah menyembah kepadanya sendiri melalui perantaraan dirinya. Ia menyaksikan penyembahan itu dari Allah kepada Allah, oleh Allah, dalam Allah. Inilah
hakikat tauhid al-af'al atau tauhid perbuatan dan tauhid zat. Tahap keempat, tiadanya diri dan penyatuan dalam wujud. Di puncak makrifat, hamba tidak menyembah Allah yang ia pikirkan, ia bayangkan, atau ia tuju di luar dirinya. Ia tidak menyembah dari aku kepada engkau, tetapi menyembah dari Allah kepada Allah, oleh Allah, dalam Allah. Ini bukan berarti hamba menjadi Tuhan, tetapi hamba lenyap dalam wujud Allah. Seperti ombak yang hilang dalam samudra, ia menyadari bahwa wujudnya tidak punya hakikat. Yang benar-benar wujud hanyalah Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Yazid Al-Buthami, Subhana man as'adharun nasu lahu wa ma fil wujudi siwahu. Maha suci Dia yang menampakkan manusia kepadanya, padahal tidak ada di dalam wujud kecuali Dia. Dan sebagaimana disebut dalam surat Al-Hadid ayat ketiga, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alimun. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Tahap kelima, kesadaran tauhid mutlak dan ibadah sejati. Ibadah sejati bukan lagi gerak tubuh, bukan pula suara lidah, melainkan penafian total terhadap selain Allah. Ibadah sejati adalah menyaksikan bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang memiliki kehendak kecuali Allah, dan tiada yang disembah kecuali Allah, bahkan tanpa ada penyembah selain Allah. Disinilah realisasi La ilaha illallah secara mutlak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Mengenal diri artinya mengenali bahwa diri ini bukanlah hakikat. Maka saat diri hilang, Allah lah yang tampak. Maka sembah Allah yang hakiki, bukan yang dibayangkan. Jangan jadikan bayanganmu sebagai Tuhan. Itulah berhala halus yang lebih berbahaya dari berhala batu. Karena berhala batu bisa dilihat, tapi berhala batin berupa ego dan bayangan Tuhan sangat tersembunyi dan samar. Jangan menyembah Allah yang difikirkan, tetapi sembahlah Allah yang nyata dalam diri. Allah tidak perlu digambarkan, Allah tidak bisa dipikirkan, Allah tidak bisa dicapai oleh logika, tetapi Allah bisa disaksikan dengan rasa yang jernih, kolbu yang bersih, dan cahaya makrifat yang memancar dari hati yang ditajali oleh nur Allah. Barang siapa masih menyembah Allah yang dibayangkannya, ia sebenarnya belum menyembah Allah, tetapi baru menyembah bayangannya sendiri tentang Allah, dan itulah bentuk penyembahan terhadap berhala. Oleh karena itu, jalanilah ma'rifatullah, berjalan dari syariat, naik kepada thariqat, masuk kepada hakikat, lalu lenyap dalam ma'rifat. Hingga penyembahan itu murni dari Allah kepada Allah, oleh Allah dalam Allah. Sebagaimana kalam agung dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat Iyyaka na'budu adalah penegasan tauhid ibadah, tetapi dalam makrifat, bahkan kalimat ini pun menjadi lenyap ketika yang menyembah bukan lagi kami, tetapi Dia. Jika engkau telah sampai ke sini, maka setiap detik hidupmu, setiap tarikan nafasmu, setiap denyut jantungmu bukan lagi sekedar hidup, tetapi penyembahan tanpa huruf dan suara, tanpa bentuk dan gerakan, melainkan zikrullah yang menyatu dalam wujud. Tidak ada lagi engkau. Makna menyembah Allah dalam pemahaman awal. Di tingkat syariat, menyembah Allah berarti melakukan ibadah secara lahiriah kepada zat yang disebut dengan nama Allah. Umat Islam meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa, tiada sekutu baginya, dan Dia memiliki Asmaul Husna serta sifat-sifat kesempurnaan.
Dalam tahapan syariat, seseorang menyembah kepada Allah melalui sholat, wudhu, puasa, zakat, haji, doa, serta zikir dengan namanya. Namun, pada tahapan ini, banyak dari hamba yang sesungguhnya belum mengenal siapa yang ia sembah. Ia mengenal Allah hanya sebatas nama, lafaz, atau gambaran mental. Ia menyembah Allah sebagaimana ia pahami dalam benaknya. Disinilah bahaya besar tersembunyi apabila pemahaman tentang Allah sebatas bentuk, nama, atau khayalan, maka ia belum sampai pada hakikat makrifat. Bahkan secara halus ia telah menjadikan Allah yang ia bayangkan itu sebagai berhala dalam batin. Tahapan ilmu, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Pertama, syariat. Syariat adalah aturan lahiriah yang mencakup hukum, perintah, dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini seseorang belajar tentang kewajiban sholat, wudhu, puasa, halal haram, dan adab dalam beribadah. Namun jika seorang hamba hanya berhenti pada syariat, maka ia bisa saja terjebak dalam penyembahan terhadap bentuk dan lafaz. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Surat Ar-Rum ayat ke-47. Ini menggambarkan bahwa pengetahuan lahiriah tidak membawa kepada pengenalan sejati terhadap Tuhan. Maka dari syariat harus naik ke tarekat. Kedua, tarekat. Tarekat adalah jalan batin untuk mendekat kepada Allah. Disinilah zikir, muraqabah, mujahadah, dan riyadhah dilakukan agar nafsu ditundukkan dan hati menjadi bening. Tarekat bertujuan mengosongkan diri dari hawa nafsu dan dunia. Namun pada tahapan ini pun banyak yang masih menyembah bayangan Allah dalam pikirannya. Sebab seringkali orang menyangka telah mengenal Allah, padahal yang ia sembah adalah hasil pikirannya sendiri. Bentuk-bentuk dalam zihin, atau mental image, atau pengalaman spiritual yang dibungkus ego. Inilah yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Fala tadribu lillahil amthal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Segala bentuk penggambaran Allah dalam akal adalah bentuk pemisahan dan penyekutuan yang halus. Maka, tarekat menyiapkan jalan menuju hakikat. Ketiga, hakikat. Hakikat adalah mengenal sifat-sifat Allah yang sebenarnya bukan melalui pikiran, tetapi melalui penyaksian batin. Disinilah seorang hamba mulai menyadari bahwa tidak ada selain Allah, bahwa tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Segala sesuatu yang ia lihat adalah tajalli atau penampakan sifat-sifat Allah. Di sini Allah bukan lagi dilihat sebagai sesuatu yang di luar, tetapi satu-satunya wujud yang hakiki. Rasulullah SAW bersabda, "Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Mengenal diri di sini bukanlah sekedar mengenal tubuh, pikiran, atau emosi, tetapi mengenal hakikat ruh dan sir ilahi di dalam batin. Jika seseorang sudah mengenal bahwa tiada aku selain dia, maka ia akan memahami bahwa segala gerak, diam, kata, napas, dan rasa adalah dari Allah dan milik Allah semata. Keempat, makrifat. Makrifat adalah puncak perjalanan ruhani, di mana sang hamba lebur dalam wujud Allah. Ia tidak lagi mengatakan, "Aku beribadah kepada Allah," melainkan tiada aku, hanya Dia yang mengabdi kepadanya sendiri. Inilah penyembahan yang berakhir karena tiada lagi dua entitas, yaitu hamba dan Tuhan, melainkan hanya satu wujud hakiki, yaitu Allah. Makrifat bukan lagi menyembah dengan perantara nama, bentuk, dan pemahaman,
tapi menyatu dalam penyaksian bahwa Allah adalah segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun selain Dia. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Surat Al-Nur ayat ke-35. Bahaya berhala mental dalam makrifat. Berhala tidak selalu dalam bentuk patung. Berhala bisa muncul dalam bentuk konsep, bayangan, keyakinan, dan penggambaran tentang Allah yang diciptakan oleh akal manusia. Ketika seorang hamba berkata, "Aku menyembah Allah," namun dalam benaknya ia membayangkan Allah sebagai sesuatu yang terpisah dari dirinya, sebagai zat yang duduk di atas langit, atau sebagai sosok yang dibentuk dari pemahamannya, maka ia sedang menyembah berhala mental. Inilah makna makrifat yang dalam, menghancurkan segala bentuk berhala, termasuk berhala yang tersembunyi dalam pikiran sendiri tentang Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Maka segala bentuk gambaran tentang Allah, termasuk menyebutnya dengan kata Dia yang di sana, Tuhan yang berada di langit, atau zat yang duduk di aras secara fisik, merupakan bentuk penyekutuan dalam bentuk halus. Sebab semua itu adalah ilusi yang bertentangan dengan wahdatul wujud Allah. Penyembahan yang murni, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah bukan sekedar pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, tetapi penyaksian bahwa tiada wujud selain Allah. Dalam ilmu makrifat, kalimat tauhid ini harus dimaknai secara dzauqi, bukan hanya secara lafaz. Tiada ilah yang disembah, berarti tiada sesuatu pun yang layak dijadikan objek. Kecuali Allah berarti hanya Allah yang nyata, hanya Allah yang wujud, hanya Allah yang melakukan, hanya Allah yang hidup, melihat, mendengar, berkehendak, dan berkata. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Surat Al-Hadid ayat ke-4. Maka, seorang yang sampai pada makrifat tidak lagi menyembah Allah dalam pengertian umum, tetapi menjadi penyaksian Allah kepada Allah dalam dirinya sendiri. Tiada lagi aku yang menyembah, yang ada hanyalah Dia menyatakan dirinya melalui aku yang telah fana. Inilah makna makrifat yang dalam, menghancurkan segala bentuk berhala, termasuk berhala yang tersembunyi dalam pikiran sendiri. Berikut lanjutan penjelasan secara lebih mendalam dan terperinci berdasarkan ilmu makrifat, disertai tafsir ayat-ayat Al-Quran dan hadis mengenai pernyataan kalau masih menyembah Allah sama saja dengan menyembah berhala, yang sesungguhnya merupakan ungkapan makrifat tinggi dalam memahami tauhid uluhiyah dan hakikatullah. Tajalli zat, mengurai penglihatan tauhid yang murni. Dalam tingkat makrifat yang lebih dalam, para ahli hakikat menyatakan bahwa selagi seseorang masih menyembah Allah sebagai sesuatu yang terpisah dari dirinya, masih berjarak, masih bersifat objek dalam pikirannya, maka ia belum sampai pada hakikat tauhid. Ia masih menyembah konsep, belum menyembah zat. Ini bukan berarti menyamakan Allah dengan berhala dalam arti kufur, tetapi menunjukkan bahwa selama masih menyembah sesuatu yang berjarak, maka ia sedang menuhankan bayangan atau bentuk. Inilah yang disebut berhala dalam batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa aina tudhhabun? In huwa
illa dzikrun lil alamin. Maka kemanakah kamu akan pergi? Ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Surat At-Takwir ayat 26-27. Ketika hati belum mengenal, belum fala, maka kemanapun engkau hadapkan sembahmu, engkau akan menyembah sesuatu yang bukan zat, melainkan tajalli, penampakan atau bayangan. Oleh karena itu, makrifat yang sejati bukan menyembah Tuhan yang dibayangkan, tetapi menyembah dengan sir, menyembah dengan ketiadaan diri, dan menyatu dalam zat. Tingkat-tingkat tauhid menuju ma'rifatullah. Untuk memahami ini secara bertahap, mari kita lihat tingkatan tauhid menurut para ulama tasawuf. 1. Tauhid awam, lafaz, lisan, dan pemahaman zahir. Ini adalah tingkatan di mana seseorang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Namun ia masih memisahkan antara dirinya dengan Allah. Ia mengarah pada suatu zat di langit, dalam benak, dalam wujud imajinatif. Inilah tauhid konseptual, yang benar tapi belum sampai hakikat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. 2. Tauhid khawas, tauhid melalui rasa dan fana af'al. Pada tingkat ini, hamba menyadari bahwa semua perbuatan berasal dari Allah. Ia tidak lagi menyandarkan sesuatu kepada dirinya. Ia mulai lebur dalam kehendaknya. Namun, masih terdapat jarak antara penyembah dan yang disembah. Masih ada kesadaran aku yang menyembah dia. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Surat Al-Anfal ayat 17. 3. Tauhid khawas al-khawas, fana sifat dan fana diri. Inilah tahap makrifat di mana penyembahan tidak lagi dari hamba kepada zat, tetapi zat kepada zat. Tidak ada lagi yang menyembah, yang ada hanya yang disembah. Diri lenyap, yang tertinggal hanya wujud mutlak. Maka, jika masih ada kesadaran aku sedang menyembah Allah, maka itu adalah bentuk kemusyrikan tersembunyi dalam makrifat. Inilah makna terdalam dari pernyataan tersebut. Membongkar berhala dalam diri, penghancuran ilusi. Apakah engkau tahu apa itu berhala? Berhala bukan hanya patung, bukan batu, bukan benda. Berhala adalah apapun yang engkau pisahkan dari Allah dan engkau anggap memiliki wujud sendiri. Bahkan pemahaman tentang Allah dalam pikiran pun bisa menjadi berhala jika engkau membayangkannya sebagai sosok yang terpisah dari dirimu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Hadis ini dikenal dalam tradisi tasawuf, walau sanadnya diperselisihkan, namun maknanya diterima para ahli hakikat. Jika engkau mengenal dirimu sebagai tiada, sebagai bayangan semata dari wujud Allah, maka engkau akan mengenal Allah bukan sebagai objek luar, melainkan sebagai satu-satunya yang ada. Maka sembahmu bukan lagi penyembahan kepada yang luar, melainkan penyembahan dari dalam kepada yang esa, oleh yang esa, untuk yang esa. Fana dan baqa, mati sebelum mati. Fana adalah syarat untuk sampai pada hakikat tauhid. Fana bukan berarti tidak ada, tetapi menyadari bahwa semua wujud selain Allah adalah ilusi, dan hanya Allah lah yang nyata. Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di atasnya akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Dalam fana, tiada lagi penyembah dan yang disembah. Hanya zat yang menyembah zat. Maka jika masih ada kesadaran aku sedang menyembah Allah, maka itu adalah bentuk kemusyrikan tersembunyi dalam makrifat. Inilah makna terdalam dari pernyataan tersebut. Maqam wahdatul wujud, tiada dua dalam satu.
Ilmu ma'rifat menyebutnya sebagai wahdatul wujud, yang bukan berarti menyamakan hamba dengan Allah, tetapi menyatakan bahwa selain Allah, tiada wujud yang hakiki. Syekh Ibn Arabi rahimahullah berkata, tiada di dalam wujud ini kecuali Allah. Maka siapa yang melihat sesuatu selain Allah sebagai wujud, sungguh ia belum mengenal Allah. Kesimpulan ma'rifat, sembah tanpa diri. Bukan berarti menyembah Allah itu salah, tetapi menyembah Allah dengan kesadaran masih ada aku yang menyembah. Itulah yang masih dalam maqam syariat dan belum sampai ke hakikat. Jadi, pernyataan kalau masih menyembah Allah sama saja dengan menyembah berhala, bukanlah penghinaan, tetapi peringatan agar kita tidak menuhankan bayangan tentang Allah, tidak menyembah sesuatu yang hanya menjadi bentuk luar dari pemahaman, melainkan masuk dalam penyembahan sejati. Zat menyembah zat. Tingkatan tertinggi, hilangnya diri, hilangnya nama, kembali kepada zat yang mutlak. Dalam ilmu makrifat yang sangat dalam, terdapat satu pemahaman agung bahwa selama masih menyebut atau memisahkan antara aku dan Allah, maka pada hakikatnya seseorang masih berada dalam ranah dualisme, yakni terdapat dua, aku dan dia. Sedangkan tauhid yang sejati bukan menyatukan dua menjadi satu, tetapi menghapuskan yang dua dan kembali hanya kepada yang esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Hadid ayat 3. Ayat ini menghapus seluruh bentuk selain Allah. Tidak ada awal kecuali Dia. Tidak ada akhir kecuali Dia. Tidak ada tampak kecuali Dia. Tidak ada batin kecuali Dia. Jika masih ada aku yang merasa menyembah Allah, maka sejatinya masih ada dua, padahal hanya Dia yang ada. Tahapan fana luruhnya diri, dalam thorikat dan makrifat, ada satu tahap agung bernama fana, yaitu 1. Fana al-af'al, lenyapnya kesadaran bahwa dirinya lah yang berbuat. Ia menyaksikan bahwa seluruh perbuatan sejatinya adalah perbuatan Allah. 2. Fana as-sifat, lenyapnya sifat-sifat makhluk berganti dengan sifat-sifat Allah yang menjadi nyata. 3. Fana of-dhat, lenyapnya kesadaran akan eksistensi dirinya sendiri, yang tinggal hanya kesadaran terhadap Allah semata. Jika masih berkata, aku menyembah Allah, maka berarti masih ada dua entitas yang dianggap eksis, penyembah dan yang disembah. Namun dalam fana dzat, keduanya lenyap, dan yang tinggal hanya zat yang Maha Esa, tanpa sekutu, tanpa selain, tanpa pengakuan. Mengapa menyebut namanya bisa jadi hijab dalam makrifat? Para arifin menyatakan bahwa nama-nama Allah pun bisa menjadi hijab dalam makrifat jika dipahami secara terpisah dari zatnya. Sebab, nama adalah penunjuk, zat adalah yang dituju. Jika seseorang terjebak pada nama, ia bisa berhenti sebelum sampai kepada yang dinamai. Misalnya, seseorang menyebut Allah dengan lidah, tetapi hatinya masih membayangkan suatu wujud tertentu atau mengira Allah ada di suatu tempat tertentu, maka ia belum mengenal Allah yang maha nyata dan maha mutlak. Makna berhala dalam perspektif makrifat. Dalam pandangan syariat, berhala adalah patung atau benda yang dijadikan sesembahan. Namun dalam makrifat, berhala bukan hanya batu atau patung, tetapi segala sesuatu yang menjadi pembatas antara engkau dengan zat Allah. Termasuk penggambaran pikiranmu tentang Allah, nama Allah yang kau pisahkan dari dirinya yang mutlak, bahkan pengakuan dirimu bahwa engkau menyembah Allah. Selama masih ada aku, masih ada jarak dan pemisah. Maka selama masih menyembah Allah dengan anggapan ada aku yang menyembah, sejatinya itu masih syirik halus. Itulah yang disebut oleh para arifin sebagai berhala spiritual. Hakikat tauhid dalam satu kalimat.
tiada sesuatu pun selain Allah. Ini bukan hanya kalimat logika, tetapi pengalaman batin paling dalam yang hanya dapat diraih ketika seluruh rasa, seluruh diri, dan seluruh nama melebur dalam zat Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam bertanya, Qala Rabbi arini anzur ilaik. Ya Tuhanku, tampakkan dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau. Surah Al-A'raf ayat 143. Namun Allah menjawab bahwa Musa tidak akan mampu melihatnya. Karena untuk menyaksikannya, Musa pun harus tiada, yang ada hanya Dia. Tahapan lanjut baqa billah. Setelah fana, yakni lenyapnya diri, datang baqa, yakni kekal dalam Allah. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi berkata, aku menyembah Allah, tetapi tiada penyembah, tiada yang disembah, yang ada hanya Dia. Bukan berarti tidak beribadah secara syariat. Justru ibadah tetap dilakukan secara lahir, tetapi batinnya sudah lebur dalam diri Allah. Sehingga solatnya, zikirnya, amalnya bukan dari dirinya, tapi dari Allah sendiri. Sebagaimana dalam hadis Qudsi, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia dengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia memukul dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kesimpulan makrifat, satu wujud, tiada dua. Sampai pada puncak, tidak ada lagi nama, tidak ada lagi aku, tidak ada lagi dua. Yang tersisa hanya Allahu, dan bahkan nama itu pun akhirnya lebur. Karena yang tinggal adalah wujud mutlak, zat tanpa nama, hadir tanpa ruang, nyata tanpa syarat, ada tanpa lawan. Dalam keheningan batin yang paling dalam, di saat zikir pun sudah diam, ketika hati sudah tiada dan diri sudah lebur, di sanalah ma'rifatullah sejati tersingkap. Bukan karena menyebutnya, tapi karena menjadi tiada di hadapan wujudnya. Tahap makrifat, meninggalkan nama dan bentuk menuju zat. Pada tingkatan syariat, kita diajarkan untuk beriman kepada Allah, menyembahnya dengan menyebut namanya, menghadap kiblat, menunaikan solat, puasa, dan ibadah lainnya. Nama Allah menjadi pusat penyembahan dan pengagungan. Ini adalah tauhid af'al, pengakuan bahwa segala perbuatan adalah dari Allah. Namun, dalam makrifat yang hakiki, pencarian belum berhenti pada nama dan lafaz, karena semua itu masih dalam lingkup isim atau penamaan. Sedangkan zat Allah tidak terbatas oleh nama, bentuk, ataupun sangkaan makhluk. Maka jika seseorang masih terpaku hanya pada penyembahan terhadap nama Allah sebagai kata, bentuk, atau sosok yang dibayangkan, maka ia masih menyembah simbol, bukan realitas mutlak. Ini bukan berarti menyembah Allah itu salah, tetapi dalam pandangan orang makrifat, penyembahan terhadap Allah sebagai kata, bentuk, atau sosok yang dibayangkan adalah bentuk kesyirikan halus atau dalam istilah para arif disebut sebagai syirik khafi, menyekutukan Allah dengan sangkaan dan bayangan sendiri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang melampaui nama. Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Surah Asy-Syura ayat 11, Laisa kamitslihi syai'un. Ayat ini menjadi dasar bahwa apapun yang terlintas dalam benakmu tentang Allah, maka Dia bukan itu. Nama Allah adalah jalan untuk mengenal, bukan tujuan itu sendiri. Maka jika berhenti pada lafaz Allah, tetapi belum mengenal zat Allah, maka ia belum sampai pada makrifat yang sejati. Tahap hakikah, lenyapnya aku dan nama. Dalam perjalanan makrifat, para salik mengalami fase fana atau lenyapnya diri. Ia menyadari bahwa tidak ada aku, tidak ada hamba,
Bahkan tidak ada lagi penyembah. Yang ada hanyalah Dia yang menyembah dirinya sendiri melalui manifestasi makhluk. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya." Mengenal diri bukan hanya mengenal tubuh atau sifat-sifat kejiwaan, tapi mengenal bahwa diri ini hanyalah bayangan, tidak memiliki wujud hakiki. Dan jika aku tidak ada, maka siapa yang menyembah? Di sini makna tauhid berubah dari menyembah Allah sebagai zat yang terpisah menjadi kesadaran bahwa tidak ada selain Allah, bahkan dalam segala penyembahan. Bahaya menyembah bayangan, perumpamaan berhala tersembunyi. Para wali Allah sering berkata, "Segala yang dibayangkan oleh pikiranmu tentang Allah, maka itu bukan Allah." Jika seseorang menyembah gambaran Allah sebagai sosok di langit, sebagai kekuatan besar yang jauh, atau sebagai entitas dengan batasan seperti bayangan makhluk, maka ia menyembah berhala dalam pikirannya sendiri, walaupun menyebutnya Allah. Inilah yang disebut sebagai berhala batin, berhala dalam rasa, yaitu menjadikan nama dan konsep sebagai pengganti zat. Maka meskipun lisannya menyebut Allah, tapi hatinya masih memuja citra yang ia bentuk sendiri. Disinilah peringatan keras para ahli makrifat. Jika engkau masih menyembah Allah sebagai nama, engkau belum mengenal zat Allah. Tingkat kesadaran makrifat, Allah menyembah dirinya sendiri. Dalam makam yang lebih dalam, penyembahan bukan lagi relasi dua entitas, hamba dan Tuhan, tetapi menjadi kesadaran bahwa hanya Allah yang ada dan Allah yang menyembah dirinya melalui makhluk. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Maka tujuan penciptaan bukan untuk memperbanyak penyembah, tetapi agar zat dikenal oleh zat melalui bayangan makhluk. Pada titik ini, tidak ada aku yang menyembah. Yang ada hanyalah Dia yang menyatakan dirinya melalui segalanya. Penjelasan Sufi, syirik halus dalam tauhid. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah berkata, "Ketika engkau berkata Allah dan membayangkan sesuatu di hatimu, maka engkau telah menyekutukannya dengan bayanganmu itu." Artinya, walaupun engkau menyebut namanya, tapi jika hatimu membayangkan suatu bentuk, maka itu adalah berhala yang halus. Tahapan menuju makrifatullah. Berikut adalah tahapan yang harus dilalui untuk memahami kedalaman penyataan tersebut. 1. Tingkatan syariat. Penyembahan secara lahir. Memahami Allah sebagai Tuhan yang esa. Menyembah dengan gerakan, bacaan, dan niat. Kiblat lahir penting. Namun masih ada dualitas, Allah dan hamba. 2. Tingkatan tarikat. Mulai menempuh jalan ruhani, meningkatkan kesadaran dalam ibadah, memperbanyak zikir dan mujahadah, menemui guru mursyid yang menyambung sanad ruhani. Masih ada perasaan aku menyembah Allah. 3. Tingkatan hakikah. Menyadari bahwa segala sesuatu dari Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karenanya. Mulai lenyap aku berbuat karena semua adalah kehendaknya. Batas antara aku dan Dia mulai kabur. 4. Tingkatan makrifat. Tidak ada yang wujud selain Allah. Nama dan bentuk menjadi hijab. Hamba lenyap. Yang ada hanyalah Allah. Ibadah bukan karena takut atau mengharap pahala, tapi karena cinta murni. Tidak ada penyembah, tidak ada yang disembah, yang ada hanyalah Allah.